Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang heboh. Bayi baru lahir di Kediri sudah bisa adzan, membuat semua orang menangis. Ternyata. Tapi sebelum itu, bagi sahabat yang beragama Islam, mari bersama-sama kita tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga dengan sholawat ini, kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Langit di atas dusun Sumberjati, sebuah pelosok di pinggiran Kediri, tampak kelabu pekat malam itu. Hujan turun tanpa jeda sejak sore. Angin meniupkan dingin yang menusuk tulang, dan suara petir menggelegar membelah keheningan desa yang biasanya damai. Di sebuah gubuk reot yang berdiri di tepi sawah, seorang wanita tua menyalakan lilin kecil. Cahaya remangnya menggigil tertiup angin yang masuk dari sela anyaman bambu yang bolong-bolong. Wanita itu adalah Bu Wagini. Usianya hampir kepala 4. Wajahnya pucat dan tubuhnya sudah gemetar menahan kontraksi. Ia akan melahirkan anak pertamanya. Suaminya, Pak Giman, duduk gelisah di sisi tikar lusuh, mengelap peluh dari kening istrinya yang sudah basah sejak beberapa jam lalu. Tidak ada bidan. Tidak ada kendaraan. Tidak ada yang datang membantu. Mereka terlalu miskin untuk pergi ke puskesmas. Bahkan uang mereka tinggal 3 lembar ribuan, disimpan rapi dalam kaleng bekas susu bubuk. Bu! Sabar ya, bentar lagi lahir. Suara Pak Giman bergetar. Tangan kasarnya menggenggam jemari istrinya yang dingin. Bu Wagini hanya mengangguk. Napasnya memburu. Tangannya meremas ujung selimut tipis yang dijadikan alas. Di luar, suara petir terdengar lagi. Rumah kecil mereka bergoyang pelan. Beberapa tetesan air hujan masuk dari atap yang bocor, jatuh tepat di atas panci bekas yang ditaruh menampung air. Tiba-tiba, Bu Wagini mengerang lebih keras. Badannya menegang, matanya membelalak. Mas, ini udah keluar. Dengan panik tapi tetap memaksa tenang, Pak Giman bersiap menyambut kelahiran bayinya. Ia hanya pernah melihat sekali proses melahirkan, itu pun dari cerita orang lain. Tapi malam ini, semua ada di tangannya. Ia menarik napas panjang, tangan gemetarnya berusaha menyambut kepala kecil yang mulai muncul. Beberapa menit kemudian, dalam suasana tegang dan remang lilin yang nyaris padam, bayi itu lahir. Namun, sesuatu yang sangat tidak biasa terjadi. Tidak ada tangis. Tidak ada isak. Tidak ada suara bayi seperti biasanya. Pak Giman menahan napas. Kenapa diam? Kenapa dia tidak menangis? Tapi saat itu pula, bayi mungil yang baru saja dilahirkan itu membuka mulutnya pelan. Lalu terdengarlah suara yang membuat waktu seolah berhenti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu bukan tangisan, bukan juga rintihan. Itu adalah suara adzan, yang lantang dan merdu. Seolah berasal dari suara seorang muadzin dewasa yang sudah bertahun-tahun mengumandangkan panggilan solat. Bu Wagini menjerit kecil, menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Mata Pak Giman membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Bu, kamu dengar itu? Lilin kecil itu berkedi pelan, seolah ikut menyaksikan keajaiban yang sedang berlangsung di ruangan kumuh itu. Bayi yang baru saja lahir, dengan tubuhnya yang masih basah dan berlumur darah, mengumandangkan adzan dengan suara jernih dan menggetarkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hujan masih deras. Tapi suara adzan itu menembus atap bocor, menembus rintik hujan, dan menyebar ke sekeliling rumah mereka. Beberapa tetangga yang belum tidur mendongak. Siapa yang adzan malam-malam begini? Salah seorang lelaki tua, Pak Raji, berhenti di tengah jalan becek. Ia mendengarkan baik-baik. Suaranya bukan dari masjid, tapi dari arah rumah Pak Giman. Ia bergegas ke sana. Ketika Pak Raji tiba, ia hanya berdiri membatu di depan pintu rumah bambu itu. Suara itu masih terdengar. Dan kini, beberapa warga lain mulai berdatangan, berdiri di bawah hujan, tak berani masuk, hanya menatap dengan wajah bingung dan takut.
Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pak Giman menunduk memeluk bayinya yang masih bersuara. Air matanya jatuh tak terbendung. Anakku, anakku, kenapa engkau adzan, nak? Tangis tak terdengar. Tapi dada semua orang malam itu sesak oleh rasa yang tak bisa dijelaskan. Ada yang berlutut, ada yang menangis, ada yang memejamkan mata sambil bersyahadat. Dan ketika adzan itu berakhir, semua kembali hening. Bayinya tertidur, seperti tidak terjadi apa-apa. Namun malam itu, langit di atas dusun Sumberjati terasa berbeda. Seolah Allah baru saja meniupkan sesuatu yang luar biasa ke dalam rumah paling miskin di desa itu. Keesokan paginya, embun masih menempel di ujung-ujung rumput saat warga mulai berkumpul di depan rumah Pak Giman dan Bu Wagini. Tak ada undangan, tak ada kabar resmi. Tapi sejak malam sebelumnya, cerita tentang bayi yang mengumandangkan adzan sudah menyebar seperti angin. Dari satu warung ke warung lain. Dari telinga ke telinga. Tak ada yang percaya sepenuhnya. Tapi tak ada pula yang berani mengingkari. Masak ia bayi baru lahir bisa adzan. Suara itu bukan suara bayi. Lek, aku dengar sendiri. Seperti dari langit. Jangan-jangan, ada ilmu-ilmu aneh. Bisik-bisik seperti itu memenuhi pagi. Tapi di tengah keraguan dan gosip, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Suara adzan malam itu benar-benar nyata. Pak Giman duduk bersila di depan pintu rumahnya. Wajahnya lelah, matanya sembab, tapi sorotnya tajam. Di pangkuan Bu Wagini, si bayi yang diberi nama Fahri tampak tenang dalam balutan kain tipis. Tubuhnya kecil, mungil, bahkan lebih kurus dari bayi pada umumnya. Tapi wajahnya bercahaya, seolah tidak terpengaruh oleh dingin dan remuknya dunia sekitarnya. Seorang lelaki parubaya, Pak Karta, yang dikenal sebagai orang sinis di kampung itu, melangkah maju. Giman, katanya bayimu semalam adzan. Boleh aku dengar sendiri pagi ini? Pak Giman diam sejenak. Ia menoleh ke arah istrinya yang mengelus kepala Fahri pelan. Anakku bukan pertunjukan, Pak, ucapnya lirih. Tapi kalau Allah izinkan, mungkin kau akan dengar sendiri. Pak Karta mendengus pelan. Aku hanya ingin tahu, apakah kau menyebar cerita ini untuk cari simpati? Karena kau miskin, orang jadi mudah percaya. Belum sempat Pak Giman membalas, suara dari dalam rumah terdengar lirih. Allahu Akbar. Semua orang terdiam. Bahkan angin pun seperti berhenti berembus. Suara itu lagi. Suara itu yang semalam membuat mereka berdiri kaku di bawah hujan. Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Tangis beberapa wanita pecah. Seorang pemuda jatuh bersimpuh ke tanah sambil menangis histeris. Seorang anak kecil menutup telinganya, bingung dan takut. Pak Karta sendiri membeku di tempatnya. Mulutnya terbuka tapi tak satu pun kata keluar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ketika adzan itu selesai, keheningan terasa lebih berat dari suara apapun yang bisa dijelaskan. Beberapa orang meneteskan air mata tanpa tahu kenapa. Yang tidak percaya, kini hanya bisa terdiam. Yang tadinya mengejek, sekarang tertunduk malu. Pak Giman menatap wajah Fahri. Matanya mulai berkaca-kaca. Anakku, kenapa Allah menitipkanmu pada kami yang hina ini? Namun jauh di lubuk hati, ada perasaan yang tak bisa ia pahami. Perasaan bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hari-hari setelah itu, rumah Pak Giman tak pernah sepi. Warga datang silih berganti. Ada yang membawa makanan. Ada yang ingin sekadar melihat wajah Fahri. Ada juga yang diam-diam mengoleskan minyak zaitun ke ubun-ubunnya, berharap barakah. Tapi tidak semua yang datang tulus. Di antara wajah-wajah penasaran itu, ada beberapa pasang mata yang mencurigakan. Ada tatapan yang tidak nyaman. Seperti mengendus sesuatu yang janggal. Anak itu bukan biasa. Tapi aku tak yakin ini keajaiban. Bisik seorang lelaki gemuk kepada kawannya. Jangan-jangan ini perbuatan jin.
Jangan-jangan ada niat menyesatkan, sahut yang lain. Malamnya, Pak Giman duduk termenung di samping anaknya. Bu Wagini tertidur lemas setelah seharian menjamu tamu. Fahri pun tertidur, namun napasnya terdengar lebih pendek dari biasanya. Pak Giman memperhatikan dada kecil itu naik turun dengan pelan. Terlalu pelan. "Fahri, kenapa kau terlihat lemah, Nak?" bisiknya. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara adzan kembali terdengar. Kali ini sangat lirih. Hanya terdengar oleh telinga yang duduk cukup dekat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Giman memejamkan mata. Dadanya terasa berat. Tapi ada satu hal yang ia sadari malam itu. Suara Fahri terdengar lebih lembut. Lebih pelan. Seolah akan menjadi adzan terakhir. Pagi itu, langit di atas dusun Sumberjati tak lagi kelabu seperti kemarin. Tapi ada yang berbeda. Bukan cerah yang membawa tenang, melainkan kesunyian yang menggantung di udara. Burung-burung yang biasanya berkicau riang di pohon jati belakang rumah Pak Giman, kini diam. Bahkan ayam peliharaan Pak Giman pun tak berkokok. Bu Wagini terbangun lebih awal. Mata sembabnya belum sempat pulih dari tangis semalam. Ia segera menoleh ke samping, memastikan Fahri masih dalam dekapannya. Bayi itu masih di sana, wajahnya tenang, seolah tak terganggu oleh kehebohan dunia di sekitarnya. Tapi napasnya. Bu Wagini mendekatkan wajahnya. Dadanya terasa nyeri saat menyadari napas Fahri semakin pelan, bahkan nyaris tak terdengar. Ia mengguncang pelan tubuh bayi mungil itu. "Fahri, Nak, jangan diam saja seperti ini." Pak Giman yang tengah menimba air dari sumur kecil di belakang rumah mendengar suara lirih istrinya. Ia segera masuk dengan kaki basah dan pakaian yang masih lembab. "Kenapa, Bu?" tanyanya tergesa. Bu Wagini menatapnya dengan mata panik. "Mas, napasnya. Mas." Fahri kayaknya makin lemah. Pak Giman mendekat, duduk, dan menempelkan telinganya ke dada anaknya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dadanya sesak. Ia mencoba menyangkal pikiran buruk yang tiba-tiba muncul di benaknya. "Enggak apa-apa, Bu. Mungkin Fahri cuma capek." Tapi wajah Pak Giman tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Ia langsung berdiri dan berkata, "Kita harus bawa dia ke Pak Haji. Minta tolong panggilkan tabib. Aku enggak bisa tunggu lagi." Tak butuh lama, Bu Wagini membungkus tubuh Fahri dengan selendang tipis. Pak Giman menggenggam tangan istrinya, dan mereka berjalan cepat di jalan tanah yang masih becek oleh hujan semalam. Orang-orang yang melihat mereka melintas langsung keluar dari rumah masing-masing. "Mau kemana, Pak Giman? Kenapa Bu Wagini bawa Fahri? Bayi itu kenapa?" Tapi Pak Giman tak menjawab. Ia terus melangkah, menggandeng istrinya dengan kuat. Keringat mengalir di pelipisnya meski pagi itu belum terlalu panas. Sesekali ia menoleh ke wajah Fahri. Bayinya masih diam. Tidak menangis, tidak tersenyum. Hanya terlelap seperti sedang pergi ke tempat yang jauh. Setibanya di rumah Pak Haji Samsuri, tokoh agama yang paling dihormati di desa, pintu rumah segera dibuka. Wajah Pak Haji berubah saat melihat wajah pucat Pak Giman dan selendang yang berisi Fahri di pelukan Bu Wagini. "Ayo masuk, masuk cepat," ujar Pak Haji, memanggil seseorang dari dalam. Tabib Ruslan ada di dalam. Kebetulan sedang mampir setelah pulang dari Pasuruan. Langkah mereka tergesa masuk ke ruang tamu. Tabib Ruslan yang berjenggot panjang dan berkacamata langsung menyambut mereka dengan raut serius. Ia membuka selendang pelan, memeriksa denyut nadi Fahri, menempelkan telinga ke dadanya, lalu menatap wajah mungil itu lama sekali. Tak ada kata keluar. Tapi raut wajah tabib itu menjawab semua kecemasan. Bu Wagini mulai menangis. "Tolong, Pak, tolong anak saya." Tabib Ruslan menghela napas panjang. Ia menatap Pak Giman, lalu Bu Wagini. "Anak ini, tubuhnya terlalu lemah untuk bertahan lama. Tapi, ada sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan."
Pak Giman menggenggam jemari istrinya yang dingin. Apa maksudnya, Pak Tabib? Saya bukan orang yang mudah percaya pada keajaiban. Tapi bayi ini bukan bayi biasa. Ketika saya menyentuh dadanya, saya bisa merasakan sesuatu, seperti getaran cahaya yang lembut, seperti energi yang tidak berasal dari dunia ini. Bu Wagini terseduh. Pak Giman terdiam. Pak Haji duduk di samping mereka. Allah tidak menurunkan sesuatu tanpa tujuan. Giman, Fahri bukanlah ujian biasa. Ia mungkin hanya dititipkan sebentar, tapi suara yang ia lantunkan, tidak semua bayi lahir dengan kemampuan itu. Apalagi di rumah seperti kalian. Rumah paling miskin di dusun ini. Di luar rumah, kerumunan mulai terbentuk. Beberapa warga berdiri dengan wajah penuh tanya. Isu soal kondisi Fahri mulai tersebar. Namun tak semua datang untuk simpati. Ada bisik-bisik sinis. Ada cemoohan diam-diam. Aku sudah bilang, bayi itu bukan dari Allah. Mungkin itu anak dari hasil ilmu hitam. Mereka cuma cari perhatian. Kalimat-kalimat seperti itu terdengar makin sering. Tapi mereka tidak tahu malam ini, Fahri akan melantunkan satu suara lagi. Sebuah suara yang akan membuat seluruh warga desa bersujud. Namun sebelum malam itu tiba, langit kembali mendung, dan angin mulai berembus lebih dingin dari biasanya. Langit dusun Sumberjati berubah kelam sejak sore. Angin bertiup pelan namun dinginnya menusuk tulang. Seolah langit sendiri tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang tinggal di sana. Di dalam rumah Pak Haji Samsuri, suasana begitu hening. Fahri, bayi mungil yang tubuhnya kian lemah, terbaring dalam pelukan Bu Wagini. Wajahnya begitu damai. Seakan ia tidak pernah tahu apa itu penderitaan. Tapi napasnya semakin ringan. Naik turun dadanya seperti dihitung oleh waktu yang sedang berjalan mundur. Pak Giman duduk di samping istri dan anaknya. Matanya sembab tapi sorotnya tegas. Ia tahu, waktu Fahri mungkin tak akan lama lagi. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada satu permintaan. Satu keinginan terakhir yang harus terpenuhi sebelum Fahri pergi. Ia menoleh pada Pak Haji Samsuri yang sedang membaca Al-Quran pelan. Pak Haji, suaranya pelan, namun bergetar. Boleh, kami bawa Fahri ke masjid malam ini. Pak Haji menghentikan bacaannya, menatap Pak Giman dalam-dalam. Ke masjid? Iya, Pak, saya ingin dia adzan, sekali lagi, di tempat yang seharusnya, di rumah Allah. Pak Haji diam sejenak. Ia menatap wajah Fahri. Kemudian ia menunduk, mengangguk pelan. Kalau itu keinginanmu, dan kau yakin Fahri mampu, mari kita antar malam ini juga. Maka malam pun datang. Masjid tua di tengah dusun, yang selama ini sepi dan hanya didatangi beberapa orang saja saat subuh, tiba-tiba dipenuhi jamaah. Warga datang dengan wajah penuh tanda tanya. Mereka tidak diberitahu banyak, hanya bahwa Fahri akan adzan malam ini, untuk terakhir kalinya. Bu Wagini berjalan pelan memeluk Fahri erat-erat, seakan takut udara malam akan merebutnya lebih cepat. Di sampingnya, Pak Giman melangkah dengan kepala tegak. Tangannya menggenggam tasbih lusuh yang selalu ia bawa sejak masih muda. Lampu temaram masjid menyala redup. Wangi karpet usang bercampur aroma kayu tua memenuhi ruangan. Ketika mereka memasuki area sholat, semua orang diam. Tak ada suara, hanya mata-mata yang menatap Fahri dengan harap dan takut. Pak Haji memberi isyarat agar Bu Wagini duduk di sisi mihrab. Ia membentangkan sajadah kecil. Dengan perlahan, ia meminta Fahri diletakkan di sana. Bu Wagini ragu, tangannya gemetar. Pak, bagaimana kalau dia tidak bisa? Pak Giman menggenggam tangan istrinya. Bu, biarkan dia lakukan yang terakhir. Maka Bu Wagini pun meletakkan Fahri di atas sajadah. Bayi itu masih bernafas, meski pelan. Matanya terbuka perlahan, menatap langit-langit masjid yang tinggi dan gelap. Lalu, Allahu Akbar. Suara itu muncul, jernih,
namun kali ini lebih lirih dari biasanya. Tapi justru karena lirihnya itu, suara itu menghujam jauh lebih dalam ke hati setiap yang mendengarnya. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Pak Haji Samsuri tak sanggup menahan air matanya. Ia terisak, sujud, dan menggigil. Seorang pemuda yang dulu meragukan Fahri, kini tersungkur dan menangis di sudut masjid. Beberapa ibu-ibu menutup mulut mereka, berusaha tidak berteriak histeris. Tapi tak ada yang bisa menahan air mata. Bahkan para lelaki tua yang selama ini jarang tersentuh hal gaib pun kini terduduk lemas, menatap lantai dengan mata basah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suara itu, suara dari tubuh sekecil itu, mengingatkan mereka semua akan zaman Nabi, zaman ketika setiap adzan membuat para sahabat berhenti dari berdagang, berlari menuju masjid tanpa menoleh ke belakang. Hayya, alas sholah. Langit malam tampak lebih gelap, tapi di dalam masjid, cahaya terasa hadir, bukan dari lampu, tapi dari lafaz-lafaz yang meluncur dari mulut mungil Fahri. Hayya, alal falah. Pak Giman memeluk Bu Wagini erat, tapi mereka tak lagi bisa berdiri. Keduanya jatuh terduduk di lantai, menggigil. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Adzan itu selesai. Hening. Tidak ada satupun yang bersuara. Bahkan udara seakan menahan napasnya sendiri. Fahri menatap langit-langit masjid dengan mata bening, lalu tersenyum kecil. Sebuah senyuman terakhir yang hanya berlangsung beberapa detik, sebelum matanya perlahan menutup. Pak Giman berteriak pelan. Fahri! Bu Wagini memeluk tubuh kecil itu erat-erat. Air matanya membasahi wajah anaknya yang kini tak lagi bergerak. Allah, titipan MU telah kami jaga sebaik mungkin. Lirihnya. Pak Haji bangkit, membuka tangan lebar, memimpin doa, sementara semua jamaah ikut menangis dan memejamkan mata. Suara tangis terdengar dari segala arah. Bahkan seseorang di luar masjid mengaku melihat cahaya putih terbang ke langit saat Fahri menghembuskan napas terakhirnya. Malam itu, Masjid Tua Sumberjati menjadi saksi adzan paling menyentuh sepanjang sejarah dusun tersebut. Adzan dari seorang bayi fakir miskin, yang datang ke dunia hanya untuk menyeru manusia, kembali kepada Allah. Fajar menyingsing dengan pelan di dusun Sumberjati. Cahaya matahari belum sepenuhnya muncul, tapi embun sudah mulai menguap dari daun-daun pisang yang berjajar di tepi jalan. Suara kokok ayam pagi itu terdengar lebih lirih dari biasanya, seolah ikut berkabung. Tak ada keriuhan. Tak ada tawa anak-anak yang biasa berlarian di depan surau. Semua diam. Semua tertunduk. Di rumah Pak Haji Samsuri, kain kafan putih telah disiapkan. Fahri dibersihkan dengan tangan-tangan penuh kasih dan kehati-hatian, dibalut dengan kehangatan yang tak bisa diberikan dunia saat ia hidup. Bu Wagini duduk memeluk sajadah kecil yang semalam menjadi tempat terakhir Fahri mengumandangkan adzan. Tangannya terus mengelus permukaannya, sambil menggumamkan tasbih tanpa suara. Matanya kering. Bukan karena air mata habis, tapi karena jiwanya ikut luruh bersama kepergian anaknya. Pak Giman berdiri di sudut ruangan, menatap keluar jendela. Tangannya menggenggam batu kecil, hadiah yang dulu ia pungut saat ia tahu Wagini hamil, batu yang ia tanamkan doa saat pertama kali tahu ia akan menjadi ayah. Tapi pagi ini, batu itu terasa dingin. Seperti perasaannya yang tak lagi tahu cara menangis. Orang-orang mulai berdatangan. Tak satu pun dari mereka bicara lantang. Mereka datang dengan kepala tertunduk, menyalami satu sama lain, menahan isak. Bahkan yang dulunya sinis dan mencibir keluarga itu, kini berdiri paling depan, membawa bunga, membawa doa, membawa rasa bersalah yang tak bisa ditebus. Di jalanan becek, iringan jenazah bergerak pelan. Tubuh Fahri yang mungil ditimang di pelukan Pak Giman, dibungkus kain kafan putih bersih yang tak pernah ia pakai saat hidup. Di sisi kiri dan kanannya, warga berjalan dalam diam. Anak-anak kecil memegang tangan ibu mereka erat, takut jika suara adzan itu kembali terdengar dari langit. Pak Haji memimpin bacaan doa sepanjang perjalanan. Suaranya bergetar, penuh haru. Wajahnya memerah menahan tangis. Sesampainya di pemakaman,
Liang lahat telah disiapkan. Tanah masih basah oleh embun. Udara pagi mengantarkan aroma tanah yang dalam. Pak Giman menatap liang itu lama sekali, seolah ia sedang menatap jurang yang akan menelan seluruh hidupnya. Bu Wagini terisak pelan, memalingkan wajah saat jenazah Fahri diturunkan. Doa-doa dilantunkan. Sujud demi sujud dilakukan. Tapi ketika semua hampir selesai, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara yang membuat semua orang membeku di tempat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu sangat pelan, tapi jelas, jernih. Dan itu suara Fahri. Pak Giman menoleh ke langit. Beberapa warga ikut menengadah. Mata mereka membelalak. Pak, itu suara Fahri. Pak, seru seorang anak muda sambil menunjuk ke arah langit. Burung-burung yang sebelumnya tak tampak, tiba-tiba beterbangan dari pepohonan. Langit mendung yang sedari pagi menutup cahaya kini terbuka perlahan, seperti ada pintu yang dibuka dari surga. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Semua orang menangis. Bahkan lelaki dewasa yang tak pernah mengeluarkan air mata sejak ibunya meninggal, kini tersungkur, memeluk tanah, menggigil dalam isak. Tak ada yang bicara. Tak ada yang berani menyangkal. Mereka semua tahu. Fahri tidak pergi biasa. Ia diundang pulang dengan cara yang paling indah. Suara adzan itu menjadi panggilan terakhir, bukan hanya untuk Fahri, tapi untuk semua warga Sumberjati yang selama ini lupa bahwa hidup hanyalah persinggahan, dan rumah sejati adalah keabadian. Setelah itu, sunyi kembali menyelimuti. Pak Giman memeluk tanah yang baru saja ia taburi. Di sampingnya, Bu Wagini menunduk dalam sujud yang panjang. Sujud yang tak akan ia lupakan seumur hidup. Mereka pulang dengan langkah pelan. Tak ada kata. Tapi sejak hari itu, Masjid Tua Sumberjati tak pernah sepi lagi. Waktu adzan, para lelaki kini bergegas. Meninggalkan cangkul, meninggalkan dagangan, meninggalkan urusan dunia. Bahkan anak-anak kecil kini hafal waktu sholat. Semua karena mereka pernah mendengar kisah seorang bayi fakir miskin, yang hanya sebentar di dunia, tapi mengubah satu dusun untuk selama-lamanya. Beberapa hari setelah pemakaman Fahri, dusun Sumberjati tidak lagi sama. Udara terasa berbeda. Lebih hening, tapi juga lebih tenang. Setiap kali waktu sholat tiba, para lelaki bergegas menuju masjid tua di tengah dusun. Tak ada yang berani telat. Tak ada yang berani menunda. Seakan-akan suara adzan dari mulut mungil Fahri masih menggema di antara dinding-dinding kayu masjid itu. Pak Giman dan Bu Wagini memilih untuk tak terlalu sering keluar rumah. Mereka masih dalam masa duka. Tapi bukan duka yang marah pada takdir. Melainkan duka yang dalam diam, penuh rasa rindu, dan rasa syukur yang tak terucap. Setiap hari, mereka duduk di beranda rumah kecil mereka. Di hadapan tikar lusuh tempat dulu Fahri pertama kali mengumandangkan adzan. Tak ada tangisan lagi, tapi setiap kali suara adzan dari masjid berkumandang, mata mereka selalu berkaca-kaca. Namun, yang mereka tak tahu adalah bahwa kisah Fahri mulai menyebar. Bukan hanya dari mulut ke mulut di dusun sebelah, tapi mulai menembus batas desa. Semuanya bermula dari seorang pemuda bernama Farid, yang saat malam Fahri adzan di masjid, merekam kejadian itu diam-diam. Awalnya ia hanya ingin menyimpan untuk kenangan pribadi. Tapi entah mengapa, satu malam ia memberanikan diri mengirimkan rekaman itu ke seorang sahabatnya di kota, yang dikenal aktif berdakwah di media sosial. 1 minggu setelah penguburan Fahri, video itu tersebar luas. Tanpa judul, tanpa editan, hanya rekaman suara adzan yang sangat merdu dari seorang bayi. Dalam waktu 3 jam, rekaman itu ditonton ribuan orang. Dalam waktu 1 hari, ratusan ribu. Lalu jutaan. Komentar demi komentar mengalir seperti air bah. Aku tidak tahu kenapa aku menangis mendengar adzan ini. Seumur hidupku belum pernah aku tersentuh sedalam ini. Ini bukan suara biasa, ini panggilan yang datang dari langit. Di sebuah majelis ilmu di kota, seorang ustadz besar yang terkenal karena dakwahnya, Ustadz Hanan,
mendengarkan rekaman itu dari ponsel asistennya. Begitu suara Allahu Akbar terdengar, ustadz itu diam membeku. Matanya memerah. Tangannya gemetar. Ia menunduk, lalu menangis terisak. Suara ini bukan hanya adzan. Ini tamparan untuk kita yang sering mengabaikan panggilan Allah. Keesokan harinya, tanpa diduga, 2 mobil dari kota berhenti di ujung jalan becek menuju dusun Sumberjati. Seorang lelaki muda turun dari mobil pertama, mengenakan peci dan sorban putih. Langkahnya cepat namun sopan. Ia mengetuk pintu rumah Pak Giman. Tok, tok. Pak Giman membukakan pintu dengan raut wajah bingung. Ada yang bisa saya bantu, nak? Lelaki itu menunduk sopan. Apakah ini rumah dari bayi bernama Fahri, yang adzannya telah menggugah ribuan hati? Pak Giman terdiam. Tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Lelaki muda itu tersenyum haru. Perkenalkan, saya Ziad. Saya datang jauh-jauh dari Jakarta. Saya mendengar kisahnya, dan saya ingin sekali melihat tempat di mana suara itu pernah dikumandangkan. Pak Giman membuka pintu lebih lebar. Ia mempersilakan Ziad masuk. Di ruang kecil itu, Ziad duduk di lantai bambu, menatap setiap sudut dengan takzim. Ia menangis. Bukan karena rumah itu buruk atau miskin, tapi karena ia bisa merasakan getaran keikhlasan yang tak bisa dibeli dengan harta apapun. Bolehkah saya melihat sajadah kecil itu? Bisiknya. Bu Wagini mengangguk, lalu membawakan sehelai sajadah yang sudah lusuh, dengan bercak kecil yang sudah tak bisa hilang. Sajadah yang menjadi saksi adzan terakhir Fahri. Ziad memegangnya dengan gemetar, lalu mengecup ujungnya dengan takzim. Saya ingin kisah ini disampaikan lebih luas. Bukan untuk viral, bukan untuk sensasi, tapi agar adzan tidak lagi diperlakukan seperti musik pengantar tidur. Agar setiap lelaki tahu bahwa jika seorang bayi miskin bisa menyeru ke masjid, lalu bagaimana dengan kita yang dewasa dan mampu? Pak Giman menunduk, menahan tangis. Hari itu, Ziad mengambil foto rumah mereka, masjid tua tempat Fahri adzan, bahkan kuburannya yang sederhana di bawah pohon jati. Semua disimpan. Semua dicatat. Semua akan diceritakan dengan penuh kehormatan. Tapi malam itu, sebelum Ziad pamit, terjadi sesuatu yang menggetarkan. Di dalam masjid, saat waktu Isya baru saja masuk, muadzin desa mendadak tak bisa bicara. Suaranya hilang. Tenggorokannya tercekat. Warga yang sudah berkumpul bingung. Suara adzan tak kunjung terdengar. Lalu dari pelantang masjid, suara adzan tiba-tiba menggema. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua terdiam. Semua menoleh. Tidak ada yang berdiri di mimbar. Namun suara itu adalah suara Fahri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu menggema dari pelantang masjid tua di tengah dusun Sumberjati. Padahal tak ada satupun orang di depan mikrofon. Muadzin yang biasanya mengumandangkan adzan, berdiri mematung dengan tangan gemetar, matanya membelalak. Bibirnya terbuka, tapi tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Warga yang sudah duduk bersila di saf-saf masjid, mendongakkan kepala mereka. Sebagian berbisik. Sebagian lainnya menunduk sambil menangis. Mereka semua tahu siapa pemilik suara itu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ziad, tamu dari Jakarta yang masih duduk di barisan belakang, menatap sekeliling dengan wajah pucat. Bulu kuduknya meremang. Ia baru saja berbicara pada Pak Giman dan Bu Wagini beberapa jam lalu, tentang bagaimana suara Fahri akan dikenang. Namun kini, suara itu tidak hanya dikenang, ia hadir kembali. Setelah adzan itu selesai, keheningan melingkupi seluruh ruangan. Tak ada yang bicara. Tak ada yang berani bersuara. Pak Haji Samsuri yang berdiri paling depan, dengan tubuh renta dan tongkat di tangannya, perlahan menoleh ke arah pelantang masjid. Ia berjalan pelan, lalu membuka pintu kecil menuju ruang pengeras suara. Kosong.
Tak ada siapa-siapa. Hanya mikrofon tua yang biasa digunakan setiap hari. Ia kembali menoleh ke arah jamaah yang duduk membisu. Bukan manusia yang adzan malam ini, katanya pelan. Tapi suara yang dititipkan oleh Allah untuk kembali membangunkan kita dari tidur panjang. Tangis kembali terdengar di sudut-sudut masjid. Isak yang pelan, namun tak bisa dibendung. Setelah Isya malam itu, Ziyad mengurung diri di kamar kecil rumah Pak Haji. Di hadapannya terbuka laptop dan dokumen. Ia menulis. Menulis dengan cepat. Jemarinya menari di atas papan ketik, menyusun satu demi satu kisah yang ia alami. Bukan lagi berdasarkan cerita orang, tapi berdasarkan apa yang ia saksikan sendiri dengan mata kepala. Judul yang ia tulis malam itu adalah Suara dari Langit di Masjid Tua Kediri, Kisah Bayi Adzan yang Menggugah Dunia. Keesokan harinya, tulisan itu dipublikasikan. Dan dunia kembali gempar. Media Islam besar dari Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Malaysia dan Singapura mulai menghubungi. Permintaan wawancara datang bertubi-tubi. Tapi Pak Giman menolak semuanya. Saya bukan siapa-siapa. Kami hanya petani miskin. Fahri sudah cukup dikenal oleh Allah. Itu saja cukup. Tapi berita tak bisa dibendung. Warga mulai didatangi wartawan. Beberapa bahkan datang dari luar negeri. Mereka ingin mendengar langsung kisah bayi yang hanya hidup sekejap, tapi menyentuh jutaan hati. Namun satu malam, sesuatu terjadi lagi. Seorang lelaki tua dari daerah lain, berpeci hitam, berjenggot putih, datang mengetuk pintu rumah Pak Giman. Ia memperkenalkan diri sebagai Hussein, seorang mantan muadzin dari Suriah yang pernah mengungsi ke Indonesia bertahun-tahun lalu. Aku mendengar adzan itu dalam mimpi, katanya dengan suara berat. 3 kali mimpi, suara yang sama. Lalu seseorang dalam mimpiku berkata, datanglah ke Kediri, suara itu berasal dari sana. Pak Giman dan Bu Wagini hanya bisa terdiam. Mereka tak tahu harus merasa apa. Hussein melanjutkan. Aku pernah belajar adzan di Damaskus. Aku hafal ratusan suara muadzin dari berbagai negeri. Tapi suara Fahri tidak berasal dari dunia ini. Itu suara yang turun dari sisi Allah. Wajah Bu Wagini kembali basah oleh air mata. Tapi kali ini bukan sedih, bukan kehilangan, melainkan syukur yang tak bisa ditulis oleh pena manapun. Hari demi hari, pengunjung terus datang ke dusun itu. Namun bukan lagi untuk melihat keajaiban. Mereka datang untuk sholat di masjid tempat suara itu pernah bergema, untuk duduk sejenak, memejamkan mata, dan berharap bisa mendengar suara Fahri meski hanya dalam hati. Dan anehnya, banyak yang benar-benar mendengarnya. Seorang lelaki muda dari Bandung bersujud lama di dalam masjid, lalu berkata kepada Pak Haji, saya dengar adzan itu, Pak, dalam kepala saya, dalam hati saya. Saat saya tak mampu bangun subuh selama bertahun-tahun, tiba-tiba pagi ini saya terbangun oleh suara itu. Seorang wanita dari Malaysia datang membawa anaknya yang bisu. Ia berkata, anak saya belum bisa bicara, tapi saat berada di dalam masjid ini, dia menggerakkan bibirnya. Dia mengucapkan takbir. Keajaiban demi keajaiban terus terjadi. Tapi semua warga sadar, semua itu bukan karena Fahri. Bukan karena rumah tua. Bukan karena sajadah kecil. Tapi karena Allah ingin menyentuh hati hamba-hambanya melalui satu suara kecil yang tidak banyak bicara. Hanya menyeru. Hanya memanggil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan setiap kali adzan dikumandangkan, wajah Fahri seakan kembali hadir. Membawa mereka pada malam ketika suara suci turun dari langit, melalui tubuh mungil seorang bayi, anak dari keluarga paling fakir yang kini namanya dikenal hingga ke negeri jauh. Sejak suara adzan Fahri kembali menggema secara misterius di masjid tua itu, dusun Sumberjati berubah perlahan namun pasti. Dulu, dusun ini hanyalah tempat terpencil yang bahkan tak ada dalam peta digital. Jalannya becek dan hanya bisa dilewati sepeda atau kaki.
Banyak anak muda yang memilih pergi merantau karena tak ada harapan. Masjid tua yang berdiri di tengah dusun itu pun hampir roboh. Kayu-kayunya keropos, sajadahnya usang, dan hanya dikunjungi beberapa orang tua saat subuh dan maghrib. Tapi kini, setiap waktu sholat, masjid itu penuh. Bahkan penuh sampai teras. Orang datang bukan karena ingin melihat keajaiban, tapi karena merasa suara itu telah memanggil mereka. Panggilan yang lebih kuat dari seruan azan yang pernah mereka dengar seumur hidup. Pak Haji Samsuri memimpin sholat berjamaah dengan air mata hampir setiap harinya. Ia berdiri dengan tubuh yang mulai rapuh, tapi semangatnya seperti baru lahir kembali. Dalam setiap sujudnya, ia bersyukur, karena telah dipertemukan dengan suara itu, walau hanya sebentar. Pak Giman dan Bu Wagini kini hidup lebih tenang. Mereka tak pernah meminta uang atau hadiah dari siapapun. Beberapa orang kaya yang datang sempat menawarkan bantuan membangun rumah baru, bahkan memberikan mereka kendaraan, tetapi mereka menolak. Fahri tidak lahir untuk membuat kami kaya, kata Pak Giman kepada salah satu dermawan. Ia lahir untuk mengingatkan dunia bahwa Allah tidak memanggil hanya kepada orang besar. Kadang, suara paling suci lahir dari mulut yang paling kecil, di tempat yang paling hina. Namun karena desakan warga dan inisiatif dari Ziyad dan beberapa tokoh agama di kota, akhirnya mereka membuat satu keputusan. Masjid tua itu akan direnovasi. Tapi bukan dibongkar, melainkan diperkuat dan diperindah, tanpa mengubah bentuk aslinya. Segala yang menyimpan kenangan Fahri akan tetap utuh. Mimbar kayu, pelantang lama, bahkan sajadah lusuh milik Fahri dipajang dalam kotak kaca kecil, dijaga dengan penuh hormat. Renovasi masjid dilakukan dengan dana dari sumbangan umat. Tapi satu syarat dari Pak Giman dan Pak Haji adalah, tidak boleh ada nama manusia yang ditulis di dinding masjid. Cukup nama Allah yang diagungkan. Dan semua menyetujui. Sementara itu, di kota-kota besar, suara adzan Fahri mulai dijadikan bahan renungan dalam berbagai kajian. Ustadz Hanan menayangkan rekaman suara Fahri dalam setiap ceramahnya. Ia selalu berkata, jika seorang bayi bisa memanggil kita kepada Allah, maka siapa kita yang masih mampu berjalan, berbicara, dan berpikir, namun mengabaikan panggilan itu? Beberapa sekolah Islam bahkan mulai mengajarkan kisah Fahri dalam pelajaran akhlak. Bukan untuk mendewakan, tapi untuk memperkenalkan makna ikhlas dan ketaatan yang murni. Anak-anak diberi pemahaman bahwa sholat bukan sekadar rutinitas, tapi jawaban dari panggilan suci yang tidak boleh ditunda. Bahkan salah satu stasiun televisi nasional menayangkan dokumenter khusus, Fahri, Adzan Terakhir dari Sumber Jati. Dalam acara itu, banyak yang menangis, termasuk para kru yang merekam langsung. Mereka mengaku, saat mengambil gambar di dalam masjid tua itu, suara adzan Fahri kembali terdengar di telinga mereka, padahal mikrofon belum dinyalakan. Sementara itu, kehidupan warga dusun pun ikut berubah. Banyak di antara mereka yang dulunya malas ke masjid, kini menjadi penggerak kegiatan sholat berjamaah. Pemuda yang dahulu menghabiskan malam di warung kopi, sekarang menjadi muadzin pengganti. Bahkan anak-anak mulai berlomba menghafal adzan. Tapi satu kejadian yang paling mengejutkan terjadi beberapa minggu setelah renovasi masjid selesai. Seorang wanita tua datang dari arah timur, berjalan kaki. Namanya Bu Marni. Ia dikenal sebagai wanita keras kepala dari desa sebelah. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah masuk masjid. Bahkan ia sering berkata, masjid itu hanya tempat orang berpura-pura suci. Namun hari itu, ia berjalan tertatih masuk ke halaman masjid. Pak Haji, yang sedang duduk di serambi, menyambutnya. Bu Marni, ada perlu apa ke sini? Wanita tua itu duduk dengan napas memburu. Saya ingin dengar suara itu sekali saja. Pak Haji menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Bu, suara itu bukan bisa diputar sesuka hati. Itu bukan kaset. Bukan rekaman. Itu titipan Allah. Kalau Allah izinkan, pasti akan terdengar. Bu Marni mengangguk. Ia memejamkan mata, duduk bersila, dan diam.
Lalu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangis pecah. Bu Marni menangis sambil bersujud di teras masjid. Ampuni aku, Allah, aku terlambat, aku tuli selama ini. Semua orang menyaksikan kejadian itu dengan haru. Mereka tahu, suara Fahri masih ada. Bukan sebagai hiburan, tapi sebagai peringatan. Suara itu bukan berasal dari bumi, tapi diturunkan untuk membangunkan mereka yang tertidur dalam kesibukan dunia. Dusun Sumberjati kini menjadi tempat yang penuh zikir. Tak ada satu hari pun berlalu tanpa suara adzan, tahlil, dan tahmid. Masjid tua yang dulu nyaris ditinggalkan kini menjadi pusat kehidupan. Siang maupun malam, dari anak-anak hingga kakek-kakek, semua hadir, duduk bersimpuh, membaca Al-Quran, mendengarkan tausiah, atau hanya diam sambil memejamkan mata, mengingat suara yang telah mengubah segalanya. Namun di tengah ketenangan yang mulai menetap, sebuah pertanda datang, tanda bahwa suara itu akan segera berhenti. Malam itu, tepat di malam Jumat, Pak Giman terbangun sebelum azan subuh. Biasanya ia bangun karena suara ayam atau suara istrinya menggeliat. Tapi malam itu, ia terbangun karena suara bisikan pelan di telinganya. Allahu Akbar. Ia membuka mata lebar-lebar. Jantungnya berdetak cepat. Ia menoleh ke samping. Bu Agini masih tertidur. Lalu ia berdiri, mengambil air wudhu, dan melangkah pelan ke masjid yang hanya berjarak 30 langkah dari rumahnya. Langkahnya terasa ringan. Udara terasa lebih hangat dari biasanya. Meski embun masih menggantung di daun-daun pisang. Tapi langkahnya seakan dipandu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sesampainya di masjid, ia buka pintu perlahan. Dan saat itu, ia melihat sosok kecil sedang duduk di depan mimbar, mengenakan kain putih tipis yang menyelimuti tubuh mungilnya. Wajahnya menunduk. Tak ada suara. Hanya gerakan jemari kecil yang mengusap sajadah lusuh yang dulu sering dipakai Fahri. Pak Giman berdiri di pintu. Ia tidak bisa bergerak. Bibirnya bergetar. Matanya membesar. Fahri. Sosok itu tidak menoleh. Tapi kemudian, suara adzan pun menggema. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suaranya jauh lebih dalam. Lebih syahdu. Lebih menyentuh. Tidak sekadar memanggil ke masjid, tapi memanggil hati siapapun yang pernah menjauh dari Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Pak Giman jatuh bersimpuh. Tangisnya pecah. Dada tuanya bergetar. Tak kuat menahan haru yang memuncak. Ia menunduk dan sujud. Di tempat yang sama di mana anaknya dulu pertama kali mengumandangkan adzan. Lalu suara itu berhenti. Sunyi kembali hadir. Ketika ia mendongakkan wajahnya, sosok kecil itu telah tiada. Pagi harinya, Pak Giman tidak berkata banyak. Tapi ia berjalan ke rumah Pak Haji, lalu ke rumah Pak Lurah, lalu ke rumah para tokoh dusun. Ia hanya menyampaikan satu kalimat. Suara itu tidak akan datang lagi. Semua terdiam. Ada yang menangis. Ada yang hanya duduk lemas di kursinya. Tapi mereka tahu, suara dari langit yang telah menyentuh hati mereka selama berbulan-bulan, kini telah kembali ke tempat asalnya. Namun sebelum benar-benar menghilang, Allah meninggalkan satu jejak terakhir. Pada hari Jumat itu, menjelang sholat Jumat dimulai, langit di atas Sumberjati berubah menjadi biru sangat cerah. Tak ada awan sedikit pun. Udara sejuk, dan burung-burung beterbangan rendah, berputar di atas masjid seperti sedang tawaf. Lalu saat khotbah dimulai, dari pelantang masjid, suara adzan terakhir Fahri berkumandang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua jamaah menunduk, menangis. Bahkan yang baru pertama kali datang dari luar kota, tanpa tahu siapa Fahri, ikut bersujud dalam tangis. Karena suara itu masih sama seperti pertama kali ia terdengar. Namun ada yang berbeda. Kali ini, adzan itu disertai gema pelan yang mengulang setiap lafaznya. Suara yang menjawab. Suara yang menyambut. Dan di akhir adzan, terdengar satu kalimat tambahan.
Kalimat lembut, tak seperti sebelumnya. Wahai hamba Allah, jangan pernah abaikan panggilan ini lagi. Suara itu tidak keluar dari mikrofon, tapi terdengar oleh setiap hati yang hadir di masjid. Setelah itu, langit menutup kembali. Burung-burung hilang di balik awan. Angin berhenti. Dan pelantang masjid kembali sunyi. Untuk selamanya. Pak Giman dan Bu Wagini memeluk satu sama lain di serambi masjid. Mereka tak berkata apapun. Tak perlu. Karena mereka tahu. Fahri telah selesai menjalankan tugasnya. Waktu terus berjalan. Hari-hari berganti. Musim tanam datang dan pergi. Tapi nama Fahri tetap hidup di Dusun Sumberjati. Bukan karena patung, bukan karena monumen, tapi karena suara. Suara yang tak lagi terdengar oleh telinga, tapi terus bergema di dada-dada orang yang pernah mendengarnya. Setelah adzan terakhir yang mengguncang seluruh desa itu, tak pernah lagi ada suara misterius dari pelantang masjid. Tapi bukan berarti semuanya kembali seperti semula. Justru sejak saat itu, kehidupan berubah lebih dalam, lebih mengakar. Masjid tua itu kini dinamakan Masjid Asyautus Syodik, suara yang benar. Bukan untuk mengagungkan Fahri, tapi sebagai pengingat bahwa di dunia yang penuh suara bising, kadang yang paling menyentuh justru datang dari jiwa paling suci, bahkan dari makhluk sekecil bayi. Setiap hari, menjelang adzan, muadzin baru, seorang pemuda bernama Razi yang dulunya sering bolos sholat, kini berdiri di depan mikrofon. Ia selalu menangis sebelum melafazkan takbir pertama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ia tidak pernah meniru suara Fahri. Karena ia tahu, suara itu hanya datang sekali. Tapi ia melantunkan adzan dengan penuh hati. Karena bagi warga Sumberjati, adzan bukan sekadar rutinitas. Tapi panggilan yang bisa jadi terakhir kalinya. Pak Giman dan Bu Wagini tetap tinggal di rumah bambunya. Mereka menolak setiap tawaran pindah atau direnovasi. Bagi mereka, disinilah suara itu lahir, dan disinilah mereka akan menua. Namun kini setiap pagi, mereka tidak lagi duduk sendiri. Orang dari luar kota sering datang. Duduk di beranda. Diam. Memegang sajadah. Lalu menangis. Beberapa hanya mengucap, "Saya tidak tahu kenapa saya ke sini, tapi hati saya menuntun saya ke tempat ini." Ada seorang lelaki dari Kalimantan, datang membawa anak laki-lakinya yang autis. Ia berkata, "Saya ingin anak saya duduk di masjid tempat suara itu pernah turun. Siapa tahu, Allah beri ketenangan." Ada pula seorang wanita tua dari Pekalongan, datang sendirian. "Suami saya meninggal dalam keadaan belum sholat bertahun-tahun. Tapi sebelum wafat, ia mimpi melihat bayi kecil adzan dan menangis keras. Lalu dia sempat sholat 2 rakaat terakhir kali." Cerita demi cerita datang. Semua punya satu titik yang sama. Suara itu telah menggerakkan hati. Pak Haji Samsuri, yang kini lebih banyak duduk di kursi kayu di serambi masjid, sering ditanya oleh tamu-tamu yang datang. "Pak Haji, suara itu, kenapa datangnya ke desa ini? Kenapa bukan di kota besar? Kenapa bukan di tempat para ulama tinggal?" Pak Haji hanya tersenyum. Matanya menatap langit, lalu menjawab dengan pelan, "Allah tidak butuh tempat besar untuk menurunkan rahmatnya. Kadang, ia memilih tempat kecil, sunyi, miskin, agar cahayanya terlihat lebih jelas. Di tempat gelap, cahaya sekecil lilin pun bisa mengubah segalanya." Dan kalimat itu menjadi pegangan bagi semua warga. Bayi itu, Fahri, datang dari perut seorang wanita miskin. Lahir di rumah bocor. Disambut bukan oleh bidan, tapi oleh tangan kasar ayahnya. Tapi suara yang keluar dari mulut mungilnya, bukan tangis, tapi adzan. Sebuah suara yang bahkan membuat langit berhenti sejenak untuk mendengarkan. Kini setiap kali waktu sholat tiba, warga dusun saling mengingatkan, bukan dengan teriakan, tapi dengan senyum dan kalimat sederhana. "Ayo, sebelum suara itu datang lagi dan kita terlambat menjawabnya." Suatu malam, Bu Wagini duduk di depan tungku kecil. Ia membuat wedang jahe,
Seperti biasa, Pak Giman duduk di sampingnya sambil membaca mushaf kecil. Di luar, angin bertiup pelan. Tiba-tiba, dari pelantang masjid, terdengar suara muadzin malam itu memanggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu Wagini menunduk. Tangan kirinya memegang gelas hangat, tangan kanannya menekan dada pelan. Mas, gumamnya. Aku rasa, suara Fahri tidak pernah benar-benar hilang. Dia hanya pindah ke dalam dada setiap orang yang pernah mendengarnya. Pak Giman tersenyum, menutup musyafnya, lalu memandang langit yang bertabur bintang. Iya, Bu, mungkin kita cuma dititipi sebentar. Tapi suara itu dititipkan untuk dunia. Dan malam pun berlalu dalam hening yang damai. Di dalam rumah sederhana, di dusun kecil yang dulu tak dikenal siapa-siapa, suara suci dari langit telah ditanamkan dalam hati untuk selamanya.